urusan copyright itu memang ribet sih, apalagi ada fitur Content ID punyanya Google, dikit-dikit kena copyright claim ya. Tapi itu fitur bagus banget sih untuk melindungi konten dari kreator-kreator yang original. Jadi fair lah. Bayangin coba kalau kita udah capek-capek bikin konten dengan niat, kemudian dicopot, diakui milik orang lain, apalagi nggak minta izin, itu kan rasanya nggak enak banget ya. Di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya untuk menghilangkan copyright claims di video kita, karena materi audio yang kita ambil dari situs penyedia audio atau musik gratis andalan kita, apalagi kalau bukan Pixabay. Simak videonya sampai selesai ya, kita bumper dulu. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di surganya para content creator. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk ke video saya. Jadi pertanyaannya adalah dari Kakashi Hatake. Kak, kalau buat ngajuin banding atau sengketa klaim ID untuk musik di Pixabay, bisa dimonet kah? Atau ada resikonya? Kan ada artis atau musisi anggota Pixabay yang ngedaftarin YouTube Content ID di karya mereka. Nah, menurut Pixabay sendiri itu bisa disengketakan dengan mendownload sertifikat dari Pixabay untuk menyengketakan klaim tersebut. Oke, yang jadi pertanyaan itu dia apakah nanti pengaruhnya ke konten YouTube kita? Apakah bagi hasil atau dicabut klaim ID-nya atau bagaimana? Makasih udah berbagi, udah di subscribe ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama Bang. Semoga bisa bermanfaat. Wah, mantap Bang. Terima kasih juga udah subscribe ke channel saya. Jadi makin semangat ini kan bikin videonya. Jadi mungkin yang ditanyakan Bang Kakashi Hatake ini adalah tentang penggunaan musik dari Pixabay ya. Pengaruhnya apa ke konten YouTube kita? Apakah nanti bisa bagi hasil atau bisa dicabut klaim copyright claimnya? Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya share dulu bagaimana cara membedakan musik dari Pixabay yang mereka itu udah ada konten ID-nya, jadi udah terdaftar konten ID, atau dengan musik yang belum terdaftar konten ID. Karena kalau musik yang terdaftar konten ID kan jelas nih ada lisensinya. Nah, kalau yang belum kan kita bebas aja pakai tanpa masukin atribusi sama sekali bisa. Cara mengetahui musik yang sudah terdaftar konten ID Google. Jadi misalnya musik di Pixabay itu sudah ada terdaftar di konten ID Google, kalau dipakai langsung di video kita itu jelas pasti akan kena copyright pada saat kita upload. Entah ini musik yang teman-teman ambil dari Pixabay atau dari YouTube Audio Library itu sendiri misalkan, atau dari tempat lain juga. Nah, pada saat teman-teman cari musik di Pixabay itu teman-teman perhatikan musik yang udah terdaftar di konten ID itu biasanya kalau di Pixabay itu ditandai dengan ada icon atau logo thumbnail di situ dan ada keterangan konten ID registered. Nah, kalau teman-teman mau pakai musik yang konten ID register, teman-teman bisa langsung kontak ke autornya aja, minta izin untuk penggunaannya, atau nanti teman-teman bisa juga download sertifikatnya di sebelah link download audionya. Sertifikat yang teman-teman download ini bersifat unik ya, berlaku untuk satu musik. Jadi setiap teman-teman mau pakai musik itu teman-teman harus download sertifikatnya untuk yang sudah terdaftar konten ID. Jadi misalkan nanti ada klaim dari YouTube, dari konten ID, teman-teman bisa langsung sanggah. Apakah video kita bisa dimonetisasi atau nanti harus bagi hasil? Untuk monetisasi jawabannya bisa teman-teman, asalkan dari autornya itu sudah melepas klaim hak cipta dari video kita. Dengan cara apa? Ya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, minta izin dulu ke autornya atau bisa kita sanggah lewat YouTube Studio yang versi PC. Tapi misalkan teman-teman lupa nyanggah ya, selama copyright claims itu masih nempel di video kita, itu autor berhak untuk yang pertama membersihkan klaim, menghapus klaimnya, atau nggak ngelakuin apa-apa. Terus autor itu juga bisa melacak statistik dari video kita, jumlah yang nonton berapa, dari mana, dan lain sebagainya. Memonetisasi video kita dengan ngasih iklan di situ. Nah, kalau kayak gini nanti pendapatan iklannya itu langsung lari ke autornya, jadi kita nggak dapat apa-apa, biasanya gitu. Mereka juga bisa mematikan suara dari video kita, tentunya dengan konten yang punya mereka ya. Jadi kan terdeteksi tuh konten mereka itu ada di video kita di menit berapa sampai menit berapa itu ada. Nah, mereka tuh bisa matiin audio yang pas itu, atau bisa juga mereka blokir seluruh video kita agar tidak bisa ditayangkan di satu negara atau kondisi tertentu. Waktu tunggu.
Nah, kalau teman-teman udah dapat copyright claim terus kemudian teman-teman sanggah, itu nanti nggak langsung seketika itu hilang ya setelah teman-teman ngirimin sanggahan. Jadi ada waktu tunggunya. Bisa cepat, bisa lama, nggak tentu, tergantung respon dari autornya. Tapi dari website Pixabay-nya itu sendiri rata-rata sih responnya antara 48 sampai 96 jam ya, atau sekitar 4 hari gitu. Sabar. Sedikit cerita ya guys. Jadi video yang saya upload beberapa waktu yang lalu itu yang saya pakai background dari dari Upbeat itu langsung kena copyright claim juga. Cuman langsung saya sanggah waktu itu dengan melampirkan lisensinya, itu nggak sampai 1 hari udah langsung hilang klaimnya. Jadi cepet. Sekarang step by stepnya gimana kalau teman-teman misalkan pakai audio dari Pixabay itu kena copyright claim. Jadi untuk audio yang sudah terregistrasi di konten ID ini biasanya akan terdeteksi pada saat teman-teman upload videonya di YouTube. Nah, kalau udah ada notifnya, langsung teman-teman ke tab cek atau periksa untuk melihat detailnya. Kemudian teman-teman klik lihat detail. Nah, di situ akan ditampilkan judul, kemudian artisnya siapa, kemudian durasinya berapa aja yang ternyata melanggar copyright itu, kemudian ada aksi apa yang teman-teman bisa pilih untuk menghilangkan copyright claim itu. Kalau udah, kalau teman-teman mau sanggah, caranya adalah klik select action atau pilih tindakan dan akan muncul menu. Nah, di bawah tulisan apakah Anda memiliki hak atas konten ini, teman-teman klik gugat atau dispute. Berikutnya langsung aja centang, sanggahan saya tidak didasarkan pada alasan di atas. Saya masih ingin mengajukan sanggahan klaim ID konten ini. Kemudian teman-teman klik lanjutkan atau continue. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk ke tab select type atau pilih tipe. Kemudian teman-teman bisa centang di lisensi, saya memiliki izin atau lisensi untuk menggunakan konten yang dinyatakan klaim di video saya. Kemudian teman-teman bisa klik continue atau lanjutkan. Nah, kemudian teman-teman akan dibawa ke tab review requirements atau persyaratan review. Kemudian teman-teman centang kotak yang saya memiliki izin untuk menggunakan konten dari pemilik hak cipta. Terus setelah masuk ke tab rasional, teman-teman harus copy paste isi lisensi yang tadi sudah di-download bersama musiknya. Kemudian centang semua 3 kotak di bawah ini, kemudian masukkan nama lengkap teman-teman sesuai dengan KTP ya. Kemudian setelah itu klik submit. Setelah langkah-langkah itu dilakukan, teman-teman tinggal tunggu aja. Jadi seperti itu ya Bang Kakashi Hatake ya. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang terpenting misalkan teman-teman pakai materi terutama audio nih yang sering, mau dari Pixabay, Upbeat atau situs lain yang sejenis, itu pastiin lisensinya itu bersifat umum atau khusus. Nah, kalau khusus itu biasanya per file. Dan jangan sampai kelewatan ya, misalkan teman-teman download lisensi untuk audio A, nanti teman-teman pakai audio B kena copyright claim lagi lah. Jangan teman-teman lampirin pakai yang lisensinya ini, nggak bisa. Teman-teman harus bikin lisensi baru. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Misalkan ada informasi yang kurang pas di video saya, teman-teman bisa berikan koreksi ya. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Atau mungkin ada yang mau bertanya-tanya juga, silahkan monggo. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Sukses selalu untuk Bang Kakashi Hatake dan juga teman-teman semuanya tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.